haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, zat yang telah mengizinkan kepada kita dan memberikan kepada kita umur hingga kita bertemu pada Ramadan di kesempatan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan yang banyak sekali untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam agar selalu tercurahkan kepada baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa beliau kita bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana beliau juga, sang kekasih Allah, menjalankan ibadah puasa ini. Semoga kita tidak hanya menjalani ibadah sebatas menahan lapar, tetapi bisa menjadi pendidikan spiritual bagi kalbu dan jiwa kita. Teman-teman sekalian, di sore hari ini saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kesempatan pada diri teman-teman sendiri untuk bisa hadir dalam Zoom sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kita ilmu dan keimanan tentunya, karena belajar tentang ilmu pengobatan adalah salah satu daripada bingkai ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Termasuk daripada agama yang telah disempurnakan dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Maka berbanggalah kepada teman-teman yang sudah mengenal sedikit maupun banyak tentang ilmu pengobatan. Dan pada sore hari ini kita coba membuat sebuah judul teman-teman tentang pengantar meridian massage atau pengantar neuromeridian. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan pijat ya. Pijat itu nanti ada banyak sekali teman-teman. Ada pijat Thailand, ada pijat tradisional, ada pijat dari Korea, dan banyak sekali pijat-pijat itu. Namun kalau kita lihat daripada dasar pemikirannya adalah kalau tidak menggunakan sistem dermatomyotom atau sistem daripada eh, eh, otot, maka dia akan menggunakan sistem yang kita sebut dengan meridian. Ini kerap digunakan pada bingkai ilmu TCM atau yang sekarang dikenal dengan CM, Chinese Medicine, atau pengobatan tradisional Tiongkok. Kalau kita lihat teman-teman daripada cakupan itu sendiri, ya cakupan daripada ilmu pengobatan yang teman-teman coba kenalan dan coba pahami itu ada banyak sekali teman-teman. Seperti misalnya mengenal manusia dalam 4 dimensi, di mana manusia itu punya psikologi, punya fisik, punya spiritual, dan punya mental. Jadi pengobatan tradisional tidak mengajak kita melihat manusia itu secara objeknya saja. Ya, di medis misalnya, kami di medis kalau ada penyakit batuk kita berikan obat batuk. Ada penyakit tipes kita berikan obat tipes. Ya, setelah kita lakukan diagnosa lidah suspek tiposa misalnya, atau penyakit-penyakit lainnya. Ketika teman-teman masuk di dalam eh, danau tradisional, maka akan melihat manusia dalam psikologi, spiritual, fisik, dan mental. Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ar-Razi, dan lain-lain, mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa penyakit itu bisa datang dari sisi psikis yang mempengaruhi fisik, atau fisik yang mempengaruhi psikis, atau kedua-dua secara bersamaan. Namun secara umum banyak manusia yang sakit karena psikisnya dulu sakit baru ke arah fisiknya. Kemudian mengenal dimensi 4 sindrom teman-teman sekalian. Ini di traditional Chinese medicine ada, di Tibbun Nabawi juga ada yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali atau Al-Imam Ar-Razi dengan 4 mizaji, 4 karakter ya. Nanti teman-teman perlu
Recording in progress. eh, cabang daripada penyakit. Kemudian selanjutnya memahami diagnosa pengamatan secara holistik. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di pada tubuh kalian tidakkah kalian mau untuk melihat dan mentadabburi. Kemudian mengenal tanda gejala oleh sebab kelemahan organ atau kelemahan daripada esensi tubuh. Jadi penyakit itu bisa disebabkan karena kelemahan organ diri, bisa disebabkan karena kelemahan esensi tubuh, kurang darah, kurang energi, kurang cairan. Skalanya Recording ditekan in dengan progress. lembut. Itu nanti kaitannya dengan kelemahan esensi energi tubuh dan kelemahan organ. Ya. Kemudian bisa karena masalah pada otot, bisa karena masalah pada otot ataupun pada pola pikir teman-teman sekalian. Nah, pola pikir ini berkontribusi terhadap kencang, kendor, dan kombinasi daripada otot. Jadi nanti ada orang tiba-tiba sakit encok, tidak melulu kita perbaiki tulang belakang atau kita lakukan terapi stimulasi tulang belakang. Bisa jadi kepalanya yang kita sentuh sehingga timbullah teknik scalp acupuncture ya dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena secara psikologi, perasaan dan pengolahan emosi itu akan mempengaruhi nanti fisik dan logika, teman-teman. Di sini saya coba buatkan hal yang sangat penting yaitu dari sisi psikologi ya, di mana psikologi ini arahnya dengan perasaan-perasaan dan mental ini adalah arahnya daripada pola pikir. Nah, ketika psikologi dan mental ini terganggu, maka fisik akan ikut terganggu. Baik, kemudian kedokteran timur, karena ini ranahnya ke meridian massage ya teman-teman. Jadi ini masuknya ke kedokteran timur. Kiblatnya kemana? Kiblatnya itu adalah pada fenomena dan empirisme. Kemudian nanti akan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi pengobatan tradisional itu punya akarnya sendiri teman-teman. Dia punya akarnya sendiri sehingga nanti pada tata laksana kasus sebaiknya tidak menggunakan istilah medis yang diterapi dengan istilah, maaf, dengan terapan komplementer atau holistik atau eh, klasik begitu, akan berbeda nanti. Contoh misalnya kasus gastritis teman-teman yang paling sering ya di tempat kami terutama, atau stroke saja misalnya. Stroke itu kisaran ada 12 penyebab pada kasus stroke itu. Jadi ada beberapa kasus beberapa waktu lalu stroke dibekam tambah lumpuh. Sayangnya eh, belum banyak riset di antara teman-teman pengobat tradisional tentang kegagalan di dalam terapi. Jadi yang saya angkat di media sosial itu adalah yang sukses-suksesnya saja. Di sisi medis, mereka mengangkat yang sukses, mereka mengangkat yang tidak sukses. Yang tidak sukses dipelajari kembali, kemudian diteliti kembali sampai ketemu titik temunya. Nah, apabila teman-teman di pengobat tradisional bisa melakukan hal itu juga, maka akan sangat bagus sekali. Sehingga nanti kasus stroke, kita tidak mengatakan stroke lagi teman-teman dalam konsep tradisional. Tetapi kita mengatakan, oh ini serangan patogen panas yang menyebabkan cairan mengering, syaraf ikut mengering. Saraf menjadi kaku sehingga tubuh menjadi stroke. Cara berpikirnya bagaimana? Lembabkan kekeringan itu, maka syaraf-syaraf akan lentur kembali dan stroke akan hilang dengan sendirinya. Jadi akan ada perbedaan antara konsep medis dengan konsep klasik. Eh, izin teman-teman sekalian, ini perlu coba saya gambarkan agar ada gambaran daripada kiblat kedokteran timur yang saya kira teman-teman di sini beberapanya dari kalangan dokter juga dan kebanyakan dari kalangan praktisi tradisional, agar ada gambaran seperti itulah cara untuk mengambil
sebuah kesimpulan dalam metode pengobatan. Nah, terkait dengan terapi fisik neuromeridian massage, ini adalah salah satu teknik terapi pengobatan. Nah, terapi fisik meridian massage ini teman-teman merupakan salah satu teknik terapan dalam ranah terapi pengobatan yang dibangun di atas pondasi ilmu dasar serta kerangka filosofis yang utuh. Nah, di meridian massage teman-teman akan mengenali tentang filosofi. Nah, mau nggak mau nanti teman-teman perlu belajar tentang mengolah pola pikir untuk memahami filosofi tubuh. Karena tadi di awal disampaikan bahwa seorang pengobat tradisional sejatinya mencoba mempelajari tentang filosofi yang terjadi pada tubuh manusia. Kalau teman-teman mengobatin penyakit itu gampang-gampang susah teman-teman sekalian. Contoh eh, kasus beberapa waktu lalu itu kasus pusing saja yang paling mudah ya, kasus pusing yang kebetulan saya temui di tetangga rumah. Dia mengalami pusing yang cukup hebat. Saya tanya, lagi pengen makan apa? Pengen makan sambal, kata dia. Perutnya sedang tidak bisa mengkonsumsi pedas. Tetapi saya sarankan coba makan sambal dengan cabai yang genap dua saja. Kayaknya dia makan sambal, beberapa menit kemudian pusingnya hilang. Kasus lain, pada kasus haid yang macet, obatnya teh hangat. Beberapa bulan macet diobati dengan teh hangat. Karena filosofi yang terjadi di dalam tubuh itu adalah yang dibutuhkan. Nanti teman-teman kalau belajar tentang alopati atau belajar tentang homeopati akan ada konsep di sana tentang mengobati penyakit dengan lawan. Homeopati itu mengobati penyakit dengan sesuatu yang mirip dengan penyakit itu. Penyakit tipe panas diobati dengan tipe panas atau obat sifat panas tetapi kadarnya dikurangin. Ini juga dikutip dari Hippocrates, Bapak Kedokteran Barat, teman-teman sekalian. Kemudian eh, terapi ini bukan sekedar terapi manipulatif pada tubuh, teman-teman, melainkan pendekatan sistematik yang memandang manusia sebagai keutuhan struktur fisik, energi, dan kesadaran. Jadi ketika memijat nanti, itu tidak hanya sekedar kita menyentuh fisik saja, tetapi kita coba merasakan. Jujur saja sebenarnya tidak kurang efektif ya kalau online untuk neuromeridian ini karena saya pribadi perlu perlu melihat posisi teman-teman, energi teman ngalir atau tidak. Beberapa waktu saya adakan secara offline di sini saya mencoba untuk merasakan tekanan dari tangan teman-teman itu. Dan dari 6 orang yang kemarin ikut ya, rata-rata semuanya masih belum tepat. Kemudian saya coba untuk menganalisa, saya mengatakan seperti ini, Ibu, tadi energinya macet di bahu. Lalu dia bilang, saya sering sakit bahu setelah jadi itu. Tapi macet energinya di situ, jadi nggak ngalir ke pasien. Yang satunya sering encok, yang satunya sering sakit lutut. Karena energinya nggak jalan, stuck di orang yang menterapi. Jadi melakukan terapi fisik itu teman-teman sekalian perlu regulasi daripada chi yang memang perlu latihan untuk hal itu. Kemudian berangkat dari prinsip ini, keterhubungan antar bagian tubuh, terapi ini berupaya untuk mengembalikan keseimbangan melalui stimulasi jalur-jalur fisiologis dan energetik yang terintegrasi. Teman-teman nanti akan mempelajari eh, tentang syaraf juga. Nah, Mendelian Massage berdiri bukan sebagai teknik pragmatis, teman-teman, tetapi sebagai metode yang berakar pada epistemologi kesehatan yang komprehensif dan rasional. Admin kami ya, admin saya pribadi dan beberapa WA juga masuk ke saya, eh, request teman-teman sekalian.
untuk pembelajaran neuromeridian massage ini dipersempit lagi ke arah meridian massage. Pada mulanya, neuromeridian massage akan coba saya kupas tentang sistem saraf 12 saraf kranial. Ini masuk dalam bab keperawatan dasar atau di ilmu saraf kranial. Cukup panjang pembahasannya teman-teman, ada sekitar satu buku yang coba kita bahas. Tapi saran dari teman-teman kami, izin teman-teman yang tidak berlatar belakang medis atau teman-teman yang mungkin baru berkecimpung di dunia pengobatan. Sehingga nanti di pembelajaran meridian massage nanti saya akan coba fokuskan pada meridian massage-nya saja. Yang terintegrasi di sana nanti ada diagnosa, kemudian tentang pattern daripada penyakit atau model-model daripada penyakit, kemudian bagaimana kita menterapi dengan sistem holistik. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, nanti yang mengikuti kelas ini akan berkan dengan izin Allah dengan tema meridian massage. Karena kalau new meridian, teman-teman tidak mau memahami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada konsep ini. Mengenal sistem syaraf pusat dan tepi, kemudian mengenal sistem saraf 12 pasang saraf kranial, ada saraf penciuman, ada penglihatan, pergerakan mata pada nervus 3, 4, dan 6. Kemudian ada nerv apa namanya saraf wajah, itu ada 5 dan 7, pendengaran atau oksi oksiput begitu ya. Itu nanti ada 8, kemudian perasa, penelan, ada saraf ke-9 dan 10, dan pergerakan leher ada saraf ke-11, ya ada saraf ke-12. Ini semuanya terhubung yang ada pada cranial nervous di otak. Jadi nanti sebenarnya akan membedah tentang otak juga. Butuh waktu kira-kira 1 pekan untuk meridian massage ini. Namun untuk memudahkan teman-teman semua, coba nanti saya bingkai dalam meridian massage tanpa mengurangi outcome atau output daripada pembelajaran meridian massage. Selain itu juga teman-teman perlu mengenai anatomi fisiologi saraf, kemudian mengenal jalur meridian yang berkaitan dengan rangsangan terhadap jiwa dan fisik yang itu berhubungan dengan saraf-saraf kranial ini, kemudian mengenal 12 meridian Qingluo atau Qingmei dan 8 meridian expert ada Qi Pamai. Kemudian ada definisi sindrom dan treatment konsep berlawanan terhadap jenis dan sindrom penyakit yang itu nanti dikenal dengan istilah kontraria, kontraris, karatur. Ini dari alopati, dan like, course like ini dari homeopati. Ya, ini semuanya masuk ke meridian. Namun sekali lagi agar memudahkan teman-teman, saya akan coba desain dalam meridian massage saja. Nah, sebagai contoh kasus, eh maaf. Sebagai contoh kasus, ini ada kolik infantil atau infantil kolik yang diterapi dengan ya, tuina, istilah bayi secara umum teman-teman. Ada tuina pediatrik di sana. Nah, sebelum kita coba bahas kasus ini, mungkin ada yang mau bertanya dulu ya teman-teman dari sedikit pemaparan tentang konsep dari neuromeridian terapi ini. Boleh mungkin ada yang mau ingin bertanya. Insyaallah kita nggak panjang ya teman-teman, supaya nggak mengambil waktu banyak dari teman-teman yang hadir sore ini. Baik, sebentar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Izin bertanya, ya, bagaimana eh, Om? apa perbedaan teknik massage neuromeridian sama massage meridian? Oh, baik, Masya Allah. Kebetulan pertanyaannya sama ini datang ke WA juga nih, Masya Allah. Iya, baik. Apa perbedaan utama antara meridian massage di sini tradisional dan neuro meridian massage ya? Secara umum teman-teman, eh, kalau perbedaan yang kompleks itu sebenarnya tidak terlihat ya, tidak terlihat karena keduanya menggunakan titik yang mirip antara jalur syaraf dengan jalur meridian. Perbedaannya nanti ada pada eh, konsep berpikirnya, di mana kita akan menyentuh syaraf tubuh bisa lemah atau terlalu kuat karena adanya perlemakan atau otot yang kencang. Nah, neuromeridian massage ini sembari memijat area meridian, kita juga menterapi area kepala sebagai pusat daripada kognitif, pusat daripada sistem saraf utama yang kemudian menyebar ke sistem saraf tepi dan sistem saraf kranial tadi. Sehingga nanti perbedaan utamanya adalah eh, massage tradisional menggunakan teknik massage di permukaan kulit tubuh dengan tekanan yang teman-teman sudah memahaminya. Neuromeridian massage ditambah tekniknya dengan memasas area kepala dengan jalur meridian, misalnya jalur meridian gallbladder, atau menggunakan konsep ring ukur. Jadi digabungkan semuanya di sana. Oleh sebab itu akan ada banyak sekali materi yang akan kita pelajari. Ada gambaran sebelumnya di sini, Om? Ya, misalnya di sini di meridian massage kita menggunakan teknik di kepala juga nantinya. Tetapi secara pondasi ilmu, teman-teman perlu mengenal titik-titik daripada INSA misalnya. Nah, ini nanti berhubungan langsung dengan otak di setiap manusia. Nah, harapannya ujung-ujung syaraf yang ada di ekstremitas ataupun di bagian dada dan bagian punggung terstimulasi plus terstimulasinya juga daripada base camp saraf itu. Nah, jadi neuromeridian adalah menggali area dengan teknik pijat badan. Yang didahulukan di mana nantinya kita akan mendahulukan dalam neuromeridian adalah pijat kepala yang sesuai dengan arahnya. Misalnya eh, nyeri di area usus besar, nyeri di area usus besar, maka kita akan menggunakan jalur meridian usus besar atau sebelah kiri. Nanti kiri dan kanan ada artinya. Kita hubungkan dengan eh, mikrosistem yang ada di kepala. Sebelumnya teman-teman sudah pernah kenal tentang mikrosistem konsep belum? Belum, Mister. Belum ya, oh, berarti ya masih panjang nih. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ya. Baik, sebelumnya ada gambaran nggak, Om? Atau belum ada gambaran? Nggak apa-apa ya. Nah, kemudian perbedaan lainnya teman-teman sekalian untuk neuromeridian massage itu eh, teman-teman kepada eh, evidence base. Karena ini sifatnya saraf, maka ada wangi-wangi medisnya. Contoh misalnya di sini teman-teman, ini ada kasus Meridian Massage. Ini saya berikan beberapa buku dari misalnya ini dari Infant Massage Therapy Research Review, ya ini tahun 2019. Kemudian ada International Association of Infant Massage IAIM. Ini sudah ada linknya juga, nanti teman-teman yang mau slide-nya boleh. Ini buku-buku rujukan daripada pengobatan balita atau bayi. Nah, ini asosiasinya teman-teman sekalian. Mau tidak mau,
kalau belajar neuromeridian atau yang berhubungan dengan persyarafan, ada ranah-ranah medis yang kita sentuh agar nanti ketika teman-teman ditanya, dasar keilmuannya itu ada. Medisnya dapat dan tradisionalnya dapat. Namun untuk meridian massage kita pure menggunakan tradisional. Nanti teman-teman juga bisa ambil rujukan-rujukan dari Chinese medicine misalnya atau dari Ayurveda tentang meridian massage atau tentang pijat meridiannya. Itulah sebabnya beberapa teman-teman request untuk dipersempit aja ke arah meridian massage seperti itu. Dan insya Allah nanti di seminar nanti ada sekitar 5 kasus yang coba kita bedah dengan pendekatan meridian massage dan beberapa saya sertakan herbal tip nabawinya juga alhamdulillah. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan sepertinya. Kondisi kesehatan apa saja yang paling direkomendasikan untuk terapi meridian massage dan kapan neuromeridian massage lebih disarankan dibandingkan metode lain? Baik, neuromeridian massage sangat dianjurkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kognitif atau pola pikir. Misalnya pada Parkinson atau penyakit-penyakit yang mengarah kepada stroke. Nanti teman-teman coba searching ya. Tanda gejala stroke itu adalah segera ke RS. Nah, apa arti segera ke RS? Nah, disitulah meridian, maaf, neuromeridian massage itu berlaku atau sangat dianjurkan. Saya tuliskan di sini. Ini adalah singkat teman-teman di keperawatan gawat darurat ya. Segera ke RS. Nah, nanti teman-teman bisa cari apa arti daripada segera ke RS itu. Disitulah meridian neuromeridian bisa dilakukan secara optimal. Kemudian pada kasus-kasus anak yang telat berbicara, kemudian pelo, gangguan-gangguan pada mata yang disebabkan oleh lambung dan usus besar, kemudian gangguan pendengaran yang disebabkan oleh liver dan ginjal, kerontokan rambut, kekakuan lidah yang disebabkan oleh panas pada jantung, kekeringan pada ginjal, dan panas pada liver. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan ada gambaran begitu ya. Ini kita mau buka puasa malah dibuat pusing ini sama saya nih. Baik, izin teman-teman ini kita coba baca kasusnya sebagai gambaran ya. Seorang pasien, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh ini ada pertanyaan lagi, izin saya bacakan dulu ya. Tadi ada penjabaran mengenai energi terapis yang terhambat sehingga tidak sampai ke tubuh kalian. Bagaimana cara mengetahui sumbatan itu? Terus terang teman-teman sekalian ini agak sedikit sulit saya gambarkan ya. Tapi begini saja mudahnya. Ketika teman-teman setelah terapi, orang kemudian ada pegal di tubuh terjauh dari alat terapi. Misalnya teman-teman terapi pijat ya. Terapis pijatnya setelah menterapi atau beberapa waktu setelah terapi. Berarti itu energi tidak mengalir. Dia macet di situ teman-teman dan itu berbahaya. Atau setelah menterapi pegalnya di pundak atau di siku. Itu juga ada masalah pada energi yang tidak mengalir yang kita sebut dengan stagnasi energi si terapis. Dan ini banyak sekali dari 100 terapis mungkin hanya 10-15% yang benar-benar pure bisa mengalirkan energi itu. Kalau pegal setelah menentukan secara keseluruhan, ya mungkin masih umum ya, karena memang harus diterapi, maaf harus menterapi dengan energi. Tetapi kalau yang pegal kok area kaki misalnya, atau area pinggang, area leher, berarti ada yang keliru teman-teman. Segera dipelajari untuk menyelamatkan teman-teman terapi. Mohon izin teman-teman sekalian, sebagai pemarketing tradisional, saya tidak jarang mendapatkan konsultasian dari terapi senior yang eh, mohon izin perutnya jadi besar, kemudian jadi berkacamata, telinganya jadi berdenging, rambutnya jadi rontok, kulitnya jadi kering, uang banyak masuk tetapi badannya jadi, mohon maaf, jadi rusak.
Jadi saya berdoa kepada Allah agar memudahkan teman-teman semua untuk menjadi terapis sebagaimana Al Harith ibn Kaladah, dokter yang sempat berpraktek di Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti Ibnu Sina dan lain-lain yang mereka punya teori dan teknik yang menyentuh mereka sendiri. Berarti ada diagnosanya ya, harus ada diagnosa teman-teman sekalian. Mutlak bagi semua teknik terapi harus ada diagnosa. Dan dalam pembelajaran nanti saya mungkin tidak membahas diagnosa secara mendalam, sebatas menggambarkan saja gambaran. Ya. Ya. Ada kasus teman-teman yang sedikit saja. Bayi laki-laki usia 6 minggu. Keluhan utamanya menangis kencang selama lebih dari 3 jam, lebih dari 3 hari, berlangsung selama 2 pekan, terutama pada sore dan malam hari. Jadi di pagi harinya dia oke, enak gitu, fresh, enak. Tetapi masuk waktu sore dan malam, ini kok dia mulai nggak nyaman. Sebenarnya ini sederhana teman-teman. Kalau kita lihat dari filosofi timur. Disertai dengan mengejan, jadi tangisannya itu kencang. Ini kebetulan kasus yang memang pernah saya hadapi. Kemudian perut tampak kembung dan sulit ditenangkan. Sebagian praktisi meruqyah, betul. Efektif, sangat efektif ketika diruqyah. Kemudian riwayat asupannya ASI-nya bagus, menggunakan ASI eksklusif, BB-nya naik secara grafik, MTBS, tidak ada demam, tidak muntahnya hijau, maaf, tidak muntah berwarna hijau, BAB-BAK masih oke, tidak ada darah pada feses. Nah, pemeriksaan tanda-tanda vitalnya stabil. Nah, nanti teman-teman tetap ya lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nafasnya bagaimana, kemudian nadinya seperti apa, tatapan matanya bagaimana, suaranya seperti apa. Oke, untuk anak-anak terlebih khusus nih. Jadi tidak serta-merta dibedong ya teman-teman. Hati-hati, kasus-kasus pembedongan itu boleh, tetapi harus ada diagnosa yang detail. Kemudian diagnosa kerja medis, ini secara medis namanya kolik infantil, ya disebut dengan kolik infantil. Pengamatan saya, dia adanya stagnasi Qi pada lambung oleh sebab paparan angin dingin, karena di tempat kami sedang angin yang dingin. Jadi sudah beda nih, kalau di medis kita sebut dengan kolik infantil yang menyebabkan mual muntah biasanya, tapi secara klasik adalah dingin yang mengendap di meridian lambung yang menyebabkan tidak mengalir dan stuck. Stagnasi tadi menyebabkan uap meningkat yang dapat menyebabkan reflux pada lambung atau pada si bayi seperti itu. Nah, tujuan terapi komplementernya adalah mengurangi durasi daripada eh, menangis tadi dan masalah pada pencernaan si anak, sehingga nanti kualitas tidur dari anak dan keluarga juga akan meningkat. Nah, coba kita lihat bagaimana pendekatan meridian massage-nya teman-teman sekalian. Ini secara umum dulu ya, intervensinya standar lah, edukasi orang tua, kemudian intervensi Tuina Meridian itu dengan frekuensi 1 kali sehari, atau pijat meridian itu 1 kali sehari selama 5 hari dengan 1 siklus saja. Jadi 1 kali saja, enggak pagi dan sore, enggak, tetapi 1 kali saja. Kemudian kita evaluasi berkala. Jadi kalau saya pribadi, saya tetap minta nomor telepon biasanya untuk melihat bagaimana perkembangan. Ada herbal yang harus saya stop, ada gerakan yang harus saya stop ketika pemantauan seperti itu. Jadi teman-teman, setiap habis terapi itu enak, itu wajar ya. Kalau di konsep klasik kita melihat perkembangannya setelah 1 minggu atau 1 bulan. Kalau perkembangannya masih positif bagus, maka terapi kita sukses. Tapi kalau melihatnya setelah terapi, itu tidak masuk di dalam penelitian, teman-teman. Ya, jadi semua kalau di terapi itu seharusnya enak. Tapi kita melihat bagaimana tubuh merespon daripada terapi kita itu setelah 1 pekan atau minimalnya 3 hari. Minimalnya 3 hari. Paling bagus nanti setelah 1 bulan.
Nah, area atau meridian yang akan kita lakukan terapi nanti di area abdomen dan area punggung. Dan tidak lupa nanti dilakukan monitoring. Eh, Monitoring itu mengevaluasi bagaimana frekuensi menangisnya, bagaimana pola tidur bayi, apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itulah kira-kira ya. Titiknya di sini saya ambil cuma 3 kayaknya ya. 1, 2, 3. Sebenarnya ada sekitar 7 titik. Cara yang pertama ini dengan memutar ya. Memutar perut. Ini memutarnya teman-teman jangan terlalu dalam ya. Tipsnya, pastikan tangannya hangat. Nah, ini tangan ibu-ibu nih teman-teman yang spa. Ini pasti sudah sangat familiar nih, apalagi teman-teman yang spa. Saya juga belajarlah dengan teman-teman ya. Pastikan tangannya hangat dulu nih ibu-ibu, terutama nih para terapis. Dan secara klasik, terapis yang menterapi anak jangan dalam keadaan yang sedang bad mood. Kasihan anak-anak teman-teman. Harus fresh nih. Hanya teman-teman spa itu biasanya orangnya eh, apa ya bahagia kelihatannya begitu ya, dan mereka itu segar-segar biasanya. Nah, kemudian lakukan saat bayi sedang tenang, tidak langsung setelah menyusu. Kira-kira kita tunggu 30 menit. Nah, ini penting nih teman-teman nih. Gunakan tekanan yang sangat lembut. Ini kita menggunakan feel, bukan energi. Kita menggunakan feeling. Gerakannya memutar searah jarum jam selama 1 sampai 3 menit. Dan ingat, hentikan bila bayi tampak tidak nyaman. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di rujukan ini cukup bagus teman-teman. Saya terkadang menggunakan referensi ini untuk pediatrik mas. Ya, ini eh, digunakan dalam pembelajaran-pembelajaran keperawatan dan kebidanan. Nah, jadi teman-teman belajar dua ranah ilmu ya. Eh, Bisa jadi bidan nanti teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah titik di CV12 atau titik Chongwan. Titik ini fungsi untuk memperkuat limpa dan lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Titiknya ada di sini teman-teman, ada di tengah. Saya coba besarkan saja ya. Nah, ada di tengah sini. Kira-kira 1 jari jempolnya ibu-ibu deh, atau 1,5 atau 2 jari dari prosesus expedius di sini, PX di bawahnya itu. Biasanya akan terasa kembungnya di situ. Nah, pijatnya lembut dan gerakannya mengikuti arah usus besar, artinya memutar ke kanan, dan hentikan jika bayi itu rewel atau nyaman. Kita teknik aturan tekniknya teman-teman sekalian. Ini titiknya dulu ya. Kemudian berikutnya ada di titik ST25. Nah, ini saya sering gunakan ini untuk anak-anak sampai lansia. Nah, caranya di semua titik pada meridian massage adalah vertical pressing. Tekan vertikal, tegak lurus. Lalu gunakan teknik getaran atau vibrasi. Nah, ini terkhusus pada anak cukup dengan 2 teknik ini. Ya. Ketika menekan titiknya. Kalau memutar bebas yang memutar. Ada yang menggunakan I love you, ada yang menggunakan titik putaran di arah jarum jam seperti itu. Nah, durasinya 20 menit kurang lebih tergantung daripada anak. 1 kali tiap 2 hari, total 4 sesi. Ini ketika dibutuhkan, tapi secara umum cukup sekali saja. Ketika dibutuhkan untuk ibu, PR-nya bisa dilakukan sampai 2 kali, dalam 1 hari pada beberapa kasus. Ya. Nah, secara umum dalam anjuran-anjuran dari riset-riset penelitian, baik itu timur maupun barat, itu cukup 1 kali tiap 2 hari dengan total 4 kali sesi. Catatan, protokol ini paket pediatrik Twina standar.
Nah, nanti teman-teman kalau coba cari referensi juga tentang Twina pediatrik. Itu datang dari klasik dan medis itu ada teman-teman sekalian. Nah, ini Mbak Sri sedang menulis. Coba saya hapus dulu ya. Oke. Ini cara praktik yang paling aman teman-teman sekalian sesuai dengan evidence based nursing practice. Nah, ini agar prakteknya teman-teman itu bisa lebih aman ya. Sembari teman-teman mengembangkan teknik klasik tradisionalnya, tetapi ada juga bukti secara empiris dan secara nyata panduannya sehingga teman-teman bisa lebih aman. Terutama sebenarnya ini saya arahkan ke teman-teman di kebidanan nih, teman perawatan yang mengambil spesialis keperawatan anak. Nah, anaknya posisi terlentang, perutnya rileks, hilang, hangatkan tangan dahulu. Kemudian tentukan titik, titik yang ingin distimulasi, tekan tegak lurus dengan bantalan jari, entah itu jari telunjuk, jari jempol, atau jari tengah. Tekanannya ringan hingga sedang, tidak sampai nyeri, karena nanti ada beberapa teknik yang kita lihat itu ditekan agak dalam. Kami khawatir itu terjadi ileus dan beberapa kali sudah masuk anak-anak dengan kasus ileus, ususnya melintir teman-teman sekalian. Bagi kami ini termasuk dari darurat medis. Terlebih lagi bilang cukup parah itu adalah sering dipijat perut dengan tekanan yang dalam, terjadi ileus, tetapi tubuh masih bisa mengkoordinir itu sehingga tidak muncul masalah yang serius. Namun setelah berjalan 1, 2, 3 tahun, ususnya itulah yang menyebabkan itu tidak dengan normal dan terjadilah masalah serius di sana. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian dalam hal pijat uh, perut. Nah, saat tetap menekan atau saat menekan maaf ini, saat menekan beri getaran kecil micro movement lalu lepas dan ulangi sesuai dengan jumlah. Ini dibatasi hingga 300 sampai 500 kali. Usia di atas 1 tahun hingga kurang dari 4 tahun 300 kali. Ini batas maksimal. Jadi getaran kecil teman-teman itu hingga 300 kali. Di atas 4 tahun sampai di bawah 7 tahun itu 500 kali. Jadi teman-teman bisa rujuk ke, maaf, bisa dibuka. Maaf. Ya, ke sini ya. Ini ada tiga yang saya coba hadirkan di sini, terutama nanti di sini di pediatric Twina for functional constipation ya in children. Ini ada protokol-protokolnya di sini. Nanti teman-teman bisa coba cari. Kemudian ada comparing health view pada terapi anak. Ada the effect of spa dan massage terhadap colic symptoms. Nah, dalam protokol ini pemantauan efek samping dilakukan dan bila terjadi muntah, diare berat, dehidrasi, cedera kulit, pingsan, infeksi, efek berat lainnya, intervensi dihentikan dan bawa anak ke praktisi kesehatan medis. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam terapan eh, dan pada beberapa kasus anak, dari berat setelah proses terapi, fahami dua hal ini. Kalau tidak membaik, berarti ada masalah yang lain. Terkadang ada sering teman-teman dengar mungkin efek terapi itu jadi sakit dulu. Itu bisa benar, itu bisa keliru. Pada anak-anak misalnya, kalau terjadi diare berat yang kemudian kita katakan itu sedang ada detox. Kalau anak BB-nya menjadi turun, entah masalah yang terjadi dalam waktu dekat atau masalah yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi perlu hati-hati. Dehidrasi, cedera kulit, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa baca ya. Ini peringatan jangan menekan kuat pada perut bayi, hindari titik yang terlalu dalam, dan jika bayi muntah tampak sangat rewel atau ada riwayat medis, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu.
Untuk masalah-masalah pada bayi, teman-teman sekalian, selalu hubungan dengan orang tua dan lingkungan. Sejauh, maaf, sependek pengalaman saya, pada kasus anak-anak itu ayah dan ibu. Ibu tentang ketenangan dan ayah tentang kenyamanan, ya, atau tentang keberanian. Jadi anak-anak yang takut itu biasanya kehilangan sosok ayah. Anak yang sering rewel itu juga biasanya kehilangan sosok ayah karena dia tidak memiliki sosok panduan yang mengajari dia secara feeling kapan menangis, kapan harus tertawa. Tapi kalau kehilangan sosok ibu, biasanya anak jadi gampang merasa sedih dan menangis yang tidak ada eh, asal muasalnya. 1 tahun lalu kira-kira ada kasus anak yang memang orang tuanya sedang pergi merantau, teman-teman sekalian, dan beberapa kali sakit. Nah, pada suatu waktu ayahnya pulang dan anak ini mengalami dehidrasi berat setelah muntaber. 3 hari, hampir masuk ke hari keempat, dia muntaber, dia sudah tidak bisa mengangkat kepalanya lagi, dan keluarga memutuskan untuk membawa ke rumah sakit. Tapi kata ayahnya, tunggu saya pulang, obatnya saya, kata dia seperti itu. Dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya pulang. Tidak kurang dari 10 menit anak itu makan dan bermain setelah dipeluk oleh ayahnya. Dan itu sudah sering saya dapati, teman-teman sekalian. Maka kasus anak itu tidak lepas dari orang tuanya. Banyak referensi, teman-teman mau cari dari sisi klasik maupun barat, itu referensinya banyak banget tentang anak yang tertopang kesehatan jiwa dan raganya dari orang tua. Kemudian ada yang konsul seperti itu, bagaimana dengan kami yang berpisah? Saya katakan begini, perpisahan tua bukan dan tidak boleh ditanggung oleh anak. Perpisahan orang tua itu adalah tanggungan masing-masing orang tua. Tetapi tidak boleh sama sekali dibebankan kepada anak. Zalim. Bagaimana caranya supaya anak tetap mendapatkan perhatian dari dua belah pihak? Terlebih mereka yang masih berada di golden age, 3 tahun sampai 5 tahun hingga 7 tahun. Jangan sampai mereka kehilangan sosok kedua orang tuanya, apapun kondisi daripada orang tuanya. Ya, itu mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, maaf, sore hari ini. Eh, Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya dulu, mungkin silahkan. Ya, ini ada yang raise hand, boleh silahkan, apa yang mau ditanyakan, boleh. Ini sudah Bismillah. Assalamualaikum guru-guru warahmatullahi jadinya. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau Yes. bertanya Pak, kebetulan memang saya profesinya bidan ya. Jadi Oh, saya mau Masya Allah. menanyakan tadi penekanan, halo, Ya, ya. penekanan yang dengan kasus anak tadi pada titik ST25 itu ada jumlahnya 300 kali untuk anak 1 sampai 4 tahun. Oke. Ini dalam waktu berapa lama Pak? Kok Oh, Masya Allah. Ya. Ya. Eh, di sini ya titik, aku poin ST12. ST12, CV12. Untuk berapa lama? Kalau merujuk kepada saran dari mana tadi ya? Cukup 1 sampai 3 menit sebenarnya. Itu untuk titik yang, maaf, untuk tekanan pertama. Itu berarti getarannya cukup cepat sekali getarannya. Sebenarnya tidak sampai 300 kali, tetapi dibatasi oleh beberapa jurnal yang coba kami ambil agar membatasi daripada terlalu lama penekanan di area itu. Bagi kami, eh, kalau sudah terasa hangat dan warnanya memerah, itu sebenarnya sudah cukup. Terkadang hanya 30 sampai 40 kali getaran itu sudah menimbulkan efek hangat, itu sudah cukup sebenarnya. Hangat itu arti daripada energi mengalir dan masalah teratasi. Kalau kita kan di swab gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau sudah masalah teratasi dengan perubahan ya di palpasi awal itu dingin,
kemudian kita lakukan menjadi sedikit hangat, itu sudah masalah teratasi di sini. Tinggal nanti mau dilanjutkan boleh atau dicukupkan sampai itu juga sudah boleh. Secara umum 1 sampai 3 Ini menit mutlak boleh, 10 menit nanti tergantung daripada kondisi anak. Kalau sudah ada ST25. perubahan, ini sudah cukup. Titik yang dipakai 2 itu saja, Pak ya? Nah, ST25 itu. dengan CP12. Terima kasih Pak atas informasinya. Suaranya hilang. Tadi sudah ini Maaf, bergabung lagi. saya terpentar tadi. Terputus ya, Master ya. Ya, Masya Allah. silakan, Master. Ya, Alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan teman-teman yang lain. Mohon maaf ini saya agak ngebut ya. Saya khawatir teman Halo, Assalamualaikum. di Wita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya panggil. Maaf, saya baru ikut ini bergabung. Oh, Masya Allah Mau bergabung. bertanya, eh, mau bertanya kalau ada di apa tuh keluhan di telapak kaki, di tumit itu panas gitu, itu tindakannya si pasiennya udah udah berapa lama gitu keluhan, udah pernah ditangani sebelumnya oleh terapis-terapis sebelumnya, terus masih punya keluhan. Sebelumnya ada di di apa namanya ditangani dengan penekanan-penekanan, katanya dia enak kalau pas habis di apa sih tusuk tuh dengan tongkat dengan alat, terus eh, setiap pagi bangun tidur dia ngalamin yang reaksi sakit gitu, panas kayak kebakar. Terus itu tindakannya seperti apa ya, Pak? Kalau Baik. eh, masih agak mana ya? Penanganannya kemarin kebetulan dia sempat sakit jatuh juga, jadi saya nanganinnya yang ada apa urat-urat yang kaku aja kayak gitu. Terima kasih Ustaz. Eh, izin, pasiennya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan, badannya teksturnya gemuk atau kurus? Besar, lumayan. Besar banget. Antara 60 kilo. Kulitnya kering. Enggak sih? Baik. Suaranya mohon izin. Keras, nyempreng atau biasa halus? Sedang aja sih, enggak terlalu keras. Oh, pakai kacamata? Enggak. Enggak. Baik, baik.
Mm-mm. Ya, eh, gemuk ya. Nah, gemuk itu nanti teman-teman ada 3 gemuk itu. Ada gemuk angin, ada gemuk air, ada gemuk memang lemak. Nah, biasanya pada kasus-kasus tumit ya, tumit-tumit yang nyeri itu, gemuknya itu kalau nggak gemuk angin, dia gemuk lemak. Bedanya nanti Hmm. gimana ya bedanya? Ya? Gemuk lemak itu BB-nya nggak terlalu tinggi, tapi dia besar. Kalau gemuk lemak itu memang dia berat dan padat. Nah, kalau kasus kegemukan seperti itu, mungkin bukan kegemukan. Lututnya, tuminya sebelah kanan atau kiri nih, Om? Kiri. Sebelah kiri, baik. Kiri, teman-teman sekalian, saya kasih quote nih. Kiri itu sering dikaitkan dengan psikis. Sering dikaitkan dengan psikis. Jadi nanti terapinya itu adalah penenangan. Coba seperti mengkonsumsi teh manis hijau, gula ya, kalau dikasih gula ya boleh. Kemudian walaupun nggak kena lutut ya mungkin agak sulit bagi sebagian besar. Itu tangan kirinya menyentuh kaki kanan untuk membuka kekakuan otot di area sakrum ke bawah. Seperti itu. Kemudian lenturkan tangan, nanti pijatnya ke area tangan kalau kita di sini mainnya nanti di area tangan kiri dan kanan, tetapi dominan di sebelah kiri. Kalau mau dibekam, dominan kiri baru kanan. Seperti itu. Nah, nanti kita belum lihat nih tensinya berapa nih nanti nih. Tensinya berapa? Ibu Oh, pernah coba cek nggak? enggak. Jadi eh, saya interogasi dulu ya. Sebelumnya udah pernah ditangani. Terus ada yang bilang katanya sobek itunya apa Mm-mm. tendon atau ligamennya dia bilang. Ada yang sobek. Oh, terus yang pernah ditangani di maaf saya sebut nama tempat terapisnya di Petos katanya. Tapi pas datang lagi terapinya dia udah nggak ada, udah pulang kampung. Jadi mendingan sih waktu itu katanya. Sempat juga dibekam, tapi pas ada ditotok-totok gitu, lama-lama akhirnya jadi kayak ada benjolan kayak ada benjolan di bagian mata dekat mata kaki, di bawah mata kaki, sebelah mana namanya, yang ada itu loh, Sebelah dalam di atau arah sebelah luar, jempol Om? bawah, di arah jempol itu kan ada tuh cekukan itu, lekukan Mm-mm. itu. Di bawah mata kakinya tuh ada kayak benjolan-benjolan butiran tuh Baik. kayak terus ada bilang lagi katanya itu tulang muda yang ada di tumitnya itu, tulang rawan Hmm. itu tulang atau apa sih kata dia. Kalau kata saya bilang aduh bukan deh. Kenapa kok situ pikiran saya gitu. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Eh, ini menarik nih teman-teman sekalian. Saya belum Ya melihat. kalau aktivitasnya lompat-lompat mungkin dia olahragawan kan saya tanya. Enggak kok katanya. Nah gitu. Atau pernah apa cedera apa gitu. Enggak pernah. Cuma kemarin aja sempet udah kejadian itu sakitnya memang sudah dirasain sebelum